Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dalam kajian tahsin dan tajwid, media Da'i Al-Quran, media dan sarana bagi kita semua untuk mempelajari, memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran serta menjadi mulia bersama Al-Quran. Pada episode kali ini kita akan membahas sedikit mengenai yang disebut dengan maratibul qiraah atau yang biasa kita kenal dengan tempo atau ritme dalam membaca Al-Quran. Untuk itu mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Ya baik. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu tentang maratibul qiraah. Maratibul qiraah adalah tingkatan-tingkatan atau level bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Atau yang biasa kita fahami dengan tempo atau ritme bacaan Al-Quran. Jadi dalam kitab Thaybatun Nashr, Imam Ibnul Jazari mengatakan, wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Dan Al-Quran itu dibaca pertama dengan tahqiq. Jadi tempo bacaan dalam Al-Quran yang pertama itu tingkatan yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq. Ya. Tahqiq ini adalah bacaan yang pelan, yang lambat. Lambat bacaannya dengan memperhatikan huruf-huruf serta hak dan mustahaknya huruf-huruf tersebut. Jadi bacanya pelan, lambat, tidak terlalu cepat. Ya, biasanya kalau antum suka dengar syekh-syekh dari Timur Tengah, itu ada bacaan dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Nah, beliau itu bacanya pelan, lambat. Ya, bacanya pelan, bacanya lambat. Sehingga huruf-hurufnya jelas, huruf-hurufnya sifat-sifat hurufnya jelas. Ya. Nah, ini biasa digunakan untuk talaqi, biasa digunakan untuk belajar. Jadi kalau untuk belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, itu gunakan bacaan-bacaan yang lambat. Jangan terlalu cepat. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelan-pelan, lambat, sehingga hak-hak hurufnya dan mustahaknya bisa kita cerna, bisa kita dapatkan. Kemudian ma'hadrin yang kedua, ritme yang kedua atau tempo bacaan yang kedua itu disebut dengan hadr. Hadr ini bacaannya cepat. Ya, hadr bacaannya cepat. Ini biasa digunakan oleh para imam-imam dalam salat-salat tarawih. Biasanya bacaannya cepat. Kenapa menggunakan bacaan hadr? Karena mengutamakan supaya dalam sholatnya bisa mendapatkan bacaan-bacaan ayat yang lebih banyak. Ya, makanya Imam As-Sudais, Imam Asy-Syuraim itu bacanya cepat dalam bacaan Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bacaannya cepat. Ya, seperti itu bacaannya. Tempo bacaan dalam Al-Quran. Yang kedua itu hadr. Ma'hadrin wa tadwirin. Yang ketiga tadwir. Tadwir itu bacaan yang sedang. Tidak cepat, tidak juga lambat. Biasanya digunakan oleh imam-imam dalam melaksanakan sholat-sholat fardu. Ya, jadi kalau sholat fardu, bacaannya jangan terlalu lambat, pun jangan terlalu cepat. Kalau imam sholat fardu. Karena sholat fardu itu biasanya membaca surat-suratnya tidak terlalu panjang.
ya, dalam salat fardu. Gitu. Jadi bacaannya sedang. Kalau antum suka dengar bacaan Syekh Misyar Rashid Al-Affasi, nah itu bacaannya sedang. Tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu. Bacaannya tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, ya. Nah, kesemua tingkatan bacaan tersebut, ya, kullun muttaba', semuanya ada tuntunannya berdasarkan ittiba' sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah ketika beliau ditalaki dengan malaikat Jibril itu menggunakan bacaan-bacaan yang tahqiq, perlahan, harfan, satu huruf diajarkan oleh Jibril ketika wahyu diturunkan. Pun ketika Rasulullah mengajarkan para sahabat, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, wahyu yang diturunkan menggunakan tahqiq, perlahan. Tapi ketika Rasulullah membacanya dalam sendiri, ya, membaca dalam salat sunnah, dalam salat lail, dalam qiyamul lail beliau membacanya dengan hadar, agak cepat bacaannya. Ya. Tapi ketika membacanya dalam surat-surat pendek, dalam ketika melaksanakan salat fardu, dibacanya membaca dengan tadwir, pertengahan. Semuanya ada ittiba'nya. Ya. Nah, semua bacaan tersebut, mau antum pakai tahqiq, antum pakai hadar, atau antum pakai tadwir, ya, semuanya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria tertentu. Apa kriterianya? Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari, ya, ma husni sautin biluhunil arabi. Yang pertama kriterianya adalah ma husni sautin, dengan tahsin. Inilah gunanya belajar tahsin. Ya, dengan tahsin, menghasankan atau membaguskan suaranya. Ma husni sautin, membaguskan suaranya. Dengan apa membaguskan suaranya? Biluhunil arab, dengan lahjah atau dengan logat-logat orang Arab. Ya. Harus dengan logat orang Arab. Jadi kalau baca Quran, kalaupun kita orang Indonesia, kalau kita baca Quran, bacaan kita harus dimirip-miripin kayak orang Arab. Tapi nggak boleh takalluf, nggak boleh berlebihan. Ya, harus sesuai seperti lahannya atau lahjah atau logatnya orang-orang Arab. Ya. Jadi nggak ada tuh kalau bacaan Al-Qur'annya masih alhamdulillahi rabbil ngalamin, nah itu belum lahjah orang Arab, belum biluhunil Arab, belum tahsin kata Imam Ibnul Jazari. Ya. Ma husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi, dengan tartil. Kebanyakan orang beranggapan bahwa tartil itu adalah tempo, tartil itu adalah tingkatan bacaan. Bukan, tartil itu adalah sifat yang harus ada pada setiap bacaan. Antum mau baca cepat, antum mau baca lambat, mau baca sedang, harus punya sifat tartil. Tartil itu apa? Kata Imam Ibnul Jazari, tartil itu adalah ma'rifatul wuquf atau tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi membaguskan huruf-hurufnya dengan jelas secara makhraj ataupun sifatnya, wa ma'rifatul wuquf, tahu di mana harus berhenti, di mana waqaf, di mana wasal. Itu tartil, dengan mentadabburi ayat-ayat yang dia baca. Harus seperti itu. Baca Quran, ya, kalau antum pakai bacaan-bacaan apapun, mau hadar, mau tahqiq, mau tadwir, harus dengan tartil, dengan senantiasa dengan hati dan mentadabburi ayat-ayat tersebut. Murattalan, mujawwadan, harus dengan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya, entah itu hukum makhrajnya, hukum nun sukun, mim sukun, panjangnya, madnya, harus sesuai dengan tajwid. Bil arabi, dengan bahasa Arab. Ya. Jadi itu mengenai tentang maratibul qiraah, macam-macam tingkatan-tingkatan atau level-level bacaan atau tempo-tempo yang kita kenal dengan ritme bacaan dalam Al-Qur'an. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit penjelasan tentang maratibul qiraah atau tempo, ritme dalam membaca Al-Qur'an. Semoga bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, Allah lancarkan lisan kita
untuk senantiasa terus membaca kalam-kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran yang suci dan mulia. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.